Tuhan, selamat pagi, selamat menjelang siang. Kakak ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu atau kepada teman-teman sekolah minggu kelas besar. Jumpa kembali dengan Kak Juli. Nah, pagi hari ini atau menjelang siang ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kita mau duduk diam tenang untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, teman-teman sekolah minggu, siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu kepada kami, di mana Tuhan sudah menolong kami dari awal hingga sampai saat ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hikmah, akal, budi, kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, senantiasa Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap hal-hal yang membuat kami tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami halaukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa daripada Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, terlebih di ruang hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, pagi hari ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan, dan kakak percaya, kakak yakin setiap pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini temanya yaitu tentang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau bagi adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan, coba dikasih pendapatnya nanti ya tentang arti takut akan Tuhan. Ditulis di komentar ya, di komentar ditulis sekalian namanya ya, biar kakak tahu siapa adik-adik yang sudah kasih pendapatnya tentang takut akan Tuhan. Nah adik-adik atau teman-teman sekolah minggu kelas besar, takut akan Tuhan itu artinya adalah taat, ketaatan, mengikuti peraturan Tuhan, mengikuti aturan ketetapan yang Tuhan siapkan. Nah, banyak orang berpendapat, banyak orang berpersepsi ya tentang takut akan Tuhan ini. Nah, adik-adik, orang-orang yang pendapat tentang takut akan Tuhan ini, banyak yang menganggap bahwa kalau kita tidak takut akan Tuhan maka akan kita dihukum. Nah adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini definisi daripada takut akan Tuhan yang kita pelajari atau kita renungkannya itu bagaimana sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita taat mengikuti aturan ketetapan yang Tuhan kasih atau yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik sekolah minggu atau teman-teman sekolah minggu, pagi hari ini ada beberapa ya poin bagaimana kita takut akan Tuhan. Nah, yang pertama, yang menjadi poin pertama kepada kita sebagai bagaimana supaya kita takut akan Tuhan, yaitu yang pertama kita taat beribadah. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya, taat beribadah di sini adalah bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar menaikkan pujian, bukan hanya sekedar datang di dalam rumah Tuhan, tetapi taat beribadah yang kakak maksud di sini adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau adik-adik baca nanti di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-24, sekali lagi dalam 1 Samuel
pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, adik-adik, ini menunjukkan ketaatan kita beribadah kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus taat beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, taat beribadah kepada Tuhan artinya bukan karena rutinitas ya adik-adik, ya, bukan karena rutinitas setiap hari Minggu kita ibadah, bukan. Tetapi taat di sini adalah adanya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah takut akan Tuhan pasti taat beribadah kepada Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana kita taat beribadah kepada Tuhan, yaitu yang kita lakukan yaitu kita taat melakukan firman Tuhan. Nah, di sini jawaban adik-adik, kalau kita sudah taat beribadah berarti harus juga kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, adik-adik, teman-teman sekolah minggu, kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka otomatis kita taat melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 ini adalah suatu perintah kepada kita untuk kita taat akan firman Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, di sini dikatakan beribadah itu bukan hanya asal-asalan, tapi beribadah dengan segenap hati, ya, beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, ya. Adik-adik, kalau kita lihat kembali ya bagaimana orang-orang Israel pada saat itu, mereka yang tidak segenap hati beribadah kepada Tuhan, mereka yang tidak segenap hati melakukan firman Tuhan, maka ada konsekuensi yang mereka terima. Nah, demikian juga kepada kita. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, apalagi melakukan taat dalam firman-Nya atau taat beribadah, maka ada konsekuensi yang kita terima. Demikian juga kalau kita sudah taat, sudah takut akan Tuhan, ada juga konsekuensi yang kita terima. Nah, adik-adik, kakak percaya, kakak yakin kalau kita takut akan Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita terima menunjukkan kepada hal yang baik. Kakak percaya akan hal itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita takut akan Tuhan, yaitu kita menjauhi larangan Tuhan. Kita menjauhi apa yang Tuhan tidak suka. Kita menjauhi dari kejahatan. Nah, adik-adik, orang yang takut akan Tuhan pasti tidak suka akan kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti tidak suka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan tidak suka. Nah, otomatis di sini adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita takut akan Tuhan, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka, maka otomatis hubungan kita dengan Tuhan akan baik, ya. Hubungan kita dengan Tuhan akan baik. Namun sebaliknya terjadi adik-adik, kalau kita selalu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka atau selalu melakukan kejahatan, maka hubungan kita tidak baik kepada Tuhan. Nah, bagaimana nanti adik-adik katakan, saya orang yang takut akan Tuhan, sedangkan kita sering melakukan kejahatan, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana kita mencerminkan hidup kita takut akan Tuhan kalau kita sering melakukan kejahatan. Maka hal itu tidak akan bisa mencerminkan kehidupan kita adik-adik. Nah, bagaimana kita mencerminkan hidup kita takut akan Tuhan? Yaitu kita harus menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Nah, bagian ketiga yang kita renungkan saat ini untuk takut akan Tuhan, bagian keempat ya, untuk takut akan Tuhan yaitu kita harus menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati adik-adik? Karena di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik yang kakak kasihi, orang yang takut akan Tuhan mampu menjaga hatinya. Ya, kenapa kita harus menjaga hati kita? Adik-adik, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan apa hal-hal yang kita rasakan, apa hal yang yang membuat kita bisa sakit hati, bisa kecewa, maka harus kita jaga hati kita. Nah, adik-adik atau teman-teman sekolah minggu, kalau kita menjaga hati dengan baik, maka akan mencerminkan kehidupan kita sebagai takut akan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi jaminan kepada kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang-orang percaya kalau kita takut akan Tuhan? Ada 2 poin yang menjadi jaminan kalau kita takut akan Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan memberikan kita kehidupan. Kehidupan di sini berbicara bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan yang kakak maksudkan adalah kehidupan yang di dunia ini dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Kalau kita hidup takut akan Tuhan adik-adik, Tuhan menjamin masa depan kita. Kakak percaya kalau Tuhan yang sudah menjamin masa depan kita, maka yang kita hadapi, yang kita alami di masa depan adalah kita mengalami kebahagiaan ya. Kita mengalami sukacita, kita mengalami kemenangan karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-128 ayat 1, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, adik-adik, teman-teman sekolah minggu, yang pertama sebagai jaminan kepada kita, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kehidupan. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, kehidupan bukan hanya sekedar kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan di masa yang akan datang. Kehidupan di masa yang akan datang akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi jaminan kepada kita kalau kita takut akan Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan kita hikmah. Nah, adik-adik, teman-teman masih ingat gak tentang Raja Salomo? Raja Salomo ketika dia meminta sesuatu dari Tuhan, dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta supaya ditambah hartanya oleh Tuhan. Tetapi hanya satu yang dia minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi dia hikmah. Memberi dia hikmah untuk mampu memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, saat ini adik-adik, apa yang engkau harus minta kepada Tuhan kalau sudah kau takut kepada Tuhan? Kalau kita sudah takut kepada Tuhan, maka mintalah supaya Tuhan kasih kita hikmah. Hikmah menjadi satu jaminan kepada kita kalau kita sudah takut akan Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, di situ adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, di situ dikatakan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kita hikmah. Tuhan kasih kita pengertian, pengetahuan. Di tengah-tengah keadaan yang ada saat ini, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, kita tidak perlu meminta supaya Tuhan kasih kita
kekayaan yang melimpah-limpah. Tetapi hanya satu yang kita minta di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, kita minta supaya Tuhan kasih kita hikmah, supaya Tuhan kasih kita pengetahuan bagaimana kita menyikapi hal-hal ini, menyikapi keadaan dunia yang sedang terjadi saat ini. Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi semuanya, kakak tidak tahu ya apa yang adik-adik rasakan di tengah-tengah keadaan yang saat ini. Tapi satu hal bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kalau hidup kita taat beribadah, taat melakukan firman, menjauhi larangan Tuhan, bahkan kita mampu menjaga hati kita. Kakak percaya, kakak yakin di tengah dunia sekalipun yang sangat jahat sekalipun kita ada, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Karena kenapa? Hidup kita sudah didasari dengan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang menjadi jaminan kita adalah Tuhan sendiri. Bukan orang-orang di sekitar kita, bukan orang tua kita, tetapi yang menjadi jaminan kalau kita sudah takut akan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada siang hari ini. Hendaknya kita belajar kepada Tuhan untuk kita selalu hidup takut akan Tuhan. Kita minta Tuhan kasih aku hikmat-Mu, Tuhan kasih aku pengertian bagaimana aku menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarku, bagaimana aku hidup di tengah-tengah dunia yang ada saat ini. Saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh hikmah daripada Tuhan untuk saya boleh terus berjalan hari demi hari untuk terus bisa maju, untuk menyikapi hal-hal, untuk menyikapi dunia yang ada saat ini. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terbatas adanya, ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemenangan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melewati hari-hari kehidupan kita masing-masing. Demikian saja firman Tuhan. Kita kembalikan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu kepada kami. Ajarkan kami untuk kami boleh takut akan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami. Kami tutup pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.